Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas di hari ini. Semoga insyaallah hari ini aktivitas kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ini penting saya ingatkan dalam setiap kesempatan supaya kita bisa mengoreksi dulu yang telah kita kerjakan, kemudian membangun visi baru pada hari-hari yang akan kita lalui. Demikian diajarkan dalam Al-Quran. Dan ini yang mempraktikkan sekarang menjadi luas. Bahkan banyak non-muslim yang mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, kemudian dijadikan sebagai peta-peta kehidupan. Itu ayatnya sering kita hafalkan, bahkan dibaca dalam setiap kesempatan sholat. Namun tidak sedikit kemudian yang menurunkan itu menjadi detil bimbingan kurikulum dalam aktivitas hidup. Allah pernah menyampaikan di surah Al-Insyirah itu, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah menuntaskan aktivitas di hari itu, maka kemudian siapkan untuk yang besok. Kalau Nabi biasanya malam-malam tuh beliau evaluasi dulu. Istighfar, mengevaluasi kekurangan diri di rumah tangga, apa yang kurang, bergaul dengan tetangga apa yang harus diperbaiki, bergaul dengan banyak orang apa yang harus dilengkapi. Dari situ kemudian beliau istighfar sampai 100 kali, 70-100 kali. Padahal sifat beliau itu maksum, dijaga dari salah. Hanya apa yang dikerjakan Nabi, kata Allah, sesungguhnya itu bukan sekedar untuk pribadinya beliau, tapi lebih banyak ditunjukkan kepada umatnya. Kalau Nabi kan dijaga dari berbuat salah. Kalau kita tidak ada penjagaan. Karena itu diajarkan oleh Nabi setiap akan istirahat di malam hari, coba banyak mengoreksi diri. Manfaatnya tidur juga akan lebih enak. Ketika orang banyak merenung di kesempatan malam, sebelum tidur dia istighfar, koreksi diri, itu cenderung hatinya lebih tenang. Karena itu ketika dibawa tidur, tidurnya lebih rileks, lebih santai, lebih enak. Beda ketika orang masih mengumpulkan persoalan dalam benaknya dan belum melahirkan ketenangan dalam jiwanya. Beda antara solusi dengan tenang itu lain. Ya, tenang itu belum tentu mendatangkan solusi seketika. Tapi ketika ketenangan itu tiba, walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya semakin nyaman. Karena itu di dalam Al-Quran sering diajarkan amalan-amalan yang diantara manfaatnya membuat jiwa kita tenang. Ya, contoh, Allah menyebutkan orang yang sering berzikir itu hatinya tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada jiwamu, aku informasikan dengan kuat, bizikrillahi, dengan banyak berzikir kepada Allah. Ba'nya di sini musahabah, membangun kedekatan. Jadi kalau orang mencoba dekat dengan Tuhan, ingin mendekat kepada Allah, dia banyak berzikir, tatma'innul qulub, maka dampak zikir itu akan berpengaruh kepada ketenangan jiwa. Nah, bagaimana cara berzikir? Diberikan detilnya. Baca Quran itu zikir. Makanya Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau teman-teman sedang baca Al-Quran, itu ada ketenangan. Zikir di situ. Makanya silahkan kalau Anda tidak percaya, silahkan ketika Anda sedang gelisah, pekerjaankah di kantor, di rumah tangga ada masalah, alih-alih Anda kemudian adu argumentasi atau hanya menuliskan persoalan di media sosial, bikin status yang tidak kunjung tuntas, kenapa kemudian tidak Anda alihkan dengan berwudu, membuka mushaf, baca Quran? Ini jaminan. Demi Allah saya katakan, ketika Anda praktekkan, kata Allah saya berikan ketenangan. Ambil wudu, buka mushaf, baca. Walaupun solusi belum tiba, hati cenderung tenang. Bahkan ada orang-orang yang jangankan baca, dia mendengar Al-Quran saja, itu ada kekuatan dalam jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau dia disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya.
Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya dan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan. Tawakalnya kuat. Dikata Allah, kalau Anda nggak sempat baca misalnya, atau kesulitan membaca, buka murotal. Teman-teman di jalan sambil Anda ke pekerjaan, ya, Anda ingin tenang, alih-alih mendengar atau membaca yang tidak jelas, buka murotal. Dengarkan. Minimal itu akan membawa ketenangan pada jiwa, kata Quran. Ada bacaan Quran, ada sholat. Sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan sholat sebagai zikir. Karena itu banyak dulu orang-orang yang ketika sedang gelisah, ada masalah, dia memilih untuk berwudu. Ada yang datang ke masjid, ada yang sholat di rumahnya, minta solusi, minimal ketenangan tiba. Doa, bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-7, ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan kau berdoa sebagai zikir. Karena itu orang berdoa cenderung tenang. Nah ini disatukan saat kita akan tidur. Silahkan Bapak Ibu cek. Bukankah saat akan tidur berdoa? Ya kan? Bukankah saat akan tidur diajarkan baca ayat-ayat? Ya, kalau yang mula-mula diajarkan 3 kul itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah ayat kursi supaya tidak diganggu oleh setan saat tidur. Ya, ingat, kita tidur, setan datang dalam tidur. Ya, datang dalam tidur. Makanya kalau ada mimpi buruk, Nabi mengatakan dia diganggu oleh setan. Ya, untuk itu kita meminta pencegahan kepada Allah yang tak mengantuk. Ingat, setan tak tidur, Allah tak ngantuk. Maka kita meminta bacakan ayat kursi. Ya, lempar dia dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhu sinatun wa la naum. Ya, lempar dengan ayat kursi. Tidak cukup dengan ayatnya, dengan kursinya sekalian. Ya, ya bacakan itu. Kemudian ada yang sholat kan? Sholat dulu sebelum tidur kan? Ya, Nabi mengajarkan witir atau 2 rakaat sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya tenang. Jadi gini, saya ingin ajarkan, mohon maaf, berbagi bukan mengajarkan. Saya ingin berbagi begini. Agama itu ketika memerintahkan kepada kita, bukan ingin memberi beban. Di cara berpikirnya ingin memberikan solusi. Di ketika Allah minta kita sholat, sebetulnya ingin memberikan ketenangan. Minta kita berdoa supaya kita nyaman. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak bersujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma kita yang butuh. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, Anda bertanya, kenapa sholat? Kata Allah lewat suara azan, hayya 'alal falah. Yang aku berikan lewat sholat bukan beban, tapi kebahagiaan untukmu. Bukankah engkau selalu minta, ya Allah bahagiakan rumah tanggaku, ya Allah sukseskan pekerjaanku. Aku yang punya, datang kamu sujud, minta aku berikan. Karena itu di pertemuan terakhir kemarin kita memohon kepada Allah saat duduk di antara 2 sujud, minta banyak permohonan. Rabbil filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta kasih sayang, minta perlindungan, minta rizki, minta rahmat, minta kesehatan, dan seterusnya. Karena Allah yang punya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang meminta dalam sholat, kemudian belum ada yang terkabul, atau 1 dari sekian banyak belum dicapai? Boleh jadi ada yang belum maksimal dalam sholatnya, atau ada dari bacaan dan gerakan sholat itu yang belum dipahami dengan baik, sehingga maknanya tidak teresap ke dalam jiwa. Karena itu kita teruskan sebentar manfaat dari apa yang kita pelajari lewat sholat. Kita masuk ke pertemuan sekarang, sujud bagian kedua. Saya akan ambil 10-15 menit saja, selebihnya kita akan diskusi dari pertemuan yang telah kita lalui. Saya kira ada beberapa kesempatan yang belum kita untuk berdiskusi, dan saya mohon izin mungkin akan berhenti lebih awal, ya mungkin setengah 12 atau mungkin 15 menit sebelum zuhur. Saya bisa pamit lebih dulu karena ada hal yang harus saya kerjakan kemudian. Jadi kita maksimalkan pertemuan ini untuk membahas 10-15 menit
bagian sujud yang kedua. Setelah itu kita coba buka diskusi. Anda yang ingin ditanyakan atau sempat terlewatkan dari awal wudhu sampai dengan ke bagian sujud itu, pertanyakan kemudian, karena setelah itu kita akan masuk bab bagian ketiga terakhir. Tiga terakhir kita akan bahas tahiyat. Ya, jadi cara tahiyat baik tahiyat pertama ataupun terakhir plus bacaannya. Kemudian yang kedua adalah doa khusus sebelum salam, karena ini menjadi bagian terakhir dari 4 keadaan yang doanya seketika akan dikabulkan oleh Allah kalau benar caranya. Ada saat berdiri, kedua saat rukuk, ketiga saat sujud, dan keempat sesaat sebelum salam. Untuk yang ini saya akan berikan perhatian lebih karena jarang banyak orang fokus di sini, saking ingin cepatnya selesai sholat. Jadi baru tahiyat udah pengen salam gitu kan. Makanya Allah taruh tuh di bagian terakhir sebelum salam, ada peluang saat kita membacakan doa itu seketika kalau benar doanya bisa dikabulkan. Kalau dalam posisi itu Anda diminta dan dimohon untuk memberikan sesuatu atau meminta sesuatu, kira-kira apa yang harus kita mintakan? Kan dulu ada tayangan di TV dalam 1 jam harus menghabiskan uang sekian, bingung kan mau beli apa aja. Sekarang dalam sekian menit, sekian detik Anda harus meminta, dan kalau diberikan itu akan dikabulkan. Kalau Anda minta kan berpeluang dikabulkan. Anda mau minta apa? Nanti akan diajarkan oleh Nabi beberapa kalimat yang kalau Anda bacakan itu akan diberikan semua yang terbaik dunia, alam kubur, dan akhirat. 3 dimensi kehidupan. Karena nanti ada yang cuma minta dunia saja. Quran surah kedua ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Terus bukan, jangan harang. Itu yang ayat 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada dari sekian manusia yang orientasi hidupnya cuma minta dunia saja. Yang penting dunia sukses. Dia nggak berpikir akhirat. Akhirat gimana nantilah. Alam kubur nanti aja. Pokoknya dunia saya pengen raih dulu nih. Dia yang paling hebat, popularitas harus paling tinggi, kedudukan paling hebat, harta paling banyak. Itu aja. Gak ada yang lain. Tapi ada yang hebat di ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia merasa saya akan pulang. Saya akan wafat. Saya gak akan selamanya di dunia. Dan saya sudah diperlihatkan orang-orang yang wafat di hadapan saya. Bahkan saya yang memandikan, saya yang menyolatkan, saya yang mentalkinkan. Dan saya yakin besok lusa, saya yang wafat. Dan saya punya keyakinan besok ada kehidupan setelah saya wafat. Karena itu saya siapkan amalan-amalan yang hasilnya saya akan nikmati kemudian hari. Maka orang ini punya visi untuk akhiratnya, bukan hanya sekedar untuk dunianya. Maka dia siapkan, saya pengen dunia nikmat dan akhirat nikmat. Ini rumus dalam Al-Quran, ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Gak akan rugi. Karena akhirat itu, dunia pasti nempel. Tapi kalau Anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Contoh begini, zakat itu kan akhirat kan? Zakat akhirat ya, bukan dunia, awas. Tapi bagaimana Anda bisa berzakat kalau nggak ada dunianya? Oke. Anda mau zakat 25 juta. Zakat itu kan 2,5%. Berarti Anda harus punya berapa? 1 miliar kan? 1 miliar untuk berzakat 25 juta. Karena itu orang-orang dulu mengejar kekayaan itu bukan untuk nyari dunia, tapi supaya bisa zakat. Abdurrahman bin Auf mengejar kekayaan sampai paling kaya nomor 1, kapaknya terbuat dari emas. Apa motivasinya? Supaya saya bisa zakat, supaya saya sedekah, supaya saya infak. Ya, jadi motivasinya ke situ. Begitu dikejar untuk zakat, infak, sedekah, dunia ikut. Coba, yang dapat 1 miliar, padahal yang keluar cuma 25 juta. 975 jutanya silahkan nikmati dunia Anda. Tuh. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi orang kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu. Anda kesini mau taklim, dunia ikut kan? Makanan di luar banyak tuh. Dunia tuh. Kue banyak. Saya kalau taklim tuh taklim, tukang somai, tukang ini, tukang ini. Dunia ikut semua. Tapi kalau sengaja beli somai, belum tentu dapat taklim. Sederhana ya. Woi, sekarang plus Templar lagi. Oke, jadi visi mengejar akhirat itu tidak harus kemudian meninggalkan dunia, karena otomatis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata,
perlakukan dunia seperti bayangan. Bayangan. Kalau dikejar itu, gak akan pernah ketangkap. Ayo bikin perlombaan musyawarah ngejar bayangan, tangkap gitu. Silakan akan ketemu. Tendangan tanpa bayangan, bayangan aja nggak bisa diikutin. Ya? Baik, silakan. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cara menangkap bayangan jangan dikejar. Berbaliklah Anda, berjalanlah, maka dia akan mengikuti. Maka dunia seperti bayangan yang ketika Anda tinggalkan berbalik, dia akan mengikuti Anda dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Baik, ayatnya nanti bisa kita kumpulkan teman-teman. Sekarang saya sempurnakan dulu, setelah itu kita bisa berdiskusi pada hal-hal yang mungkin ini kita dialogkan insya Allah. Oke, sujud yang pertama, kita diminta oleh Allah kemudian untuk merendahkan diri kita, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyembahan yang sempurna, ketaatan yang paling dalam, penghambaan yang paling luar biasa tajam, kecuali saat manusia bisa menundukkan kepalanya menyentuh ke dalam lantai yang ia pijak. Jadi ketika seseorang sudah mulai bersujud, itu pertanda dia sudah merendahkan diri yang paling dalam. Dulu orang-orang di zaman dulu ada Persia, ada Romawi, bahkan ditiru kemudian oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa-masa lalu sebelum datang Islam. Untuk kemudian menghormati rajanya, dia ada yang bersujud. Ada yang ruku seperti ini sudah kita bahas, ada yang sujud kemudian dia menempelkan bahkan kepala di lantainya untuk menandakan kepatuhan kepada rajanya. Apa yang didapatkan dari raja-raja dunia ini? Maaf, tidak seluruhnya diberikan. Tidak semua kebutuhan diberikan. Belum tentu dia sehat diberikan obat. Belum tentu keperluannya diberikan. Belum tentu dia gelisah ditenangkan. Tapi kemudian Allah berfirman, datang padaku, sujud kepadaku. Ketika engkau sujud, aku berikan apapun yang kau butuhkan dalam kehidupan. Bahkan turun Quran surah ke-48 ayat 29 yang pernah kita bacakan di pertemuan lalu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tegas pada segala hal yang menyimpang, tapi juga penyayang terhadap sesamanya. Anda akan lihat mereka sering ruku dan sujud. Saat posisi sujud itulah dia kemudian bermohon kepada Allah semua kemuliaan yang mampu dia dapatkan. Itu tantangan. Jadi begitu Anda merendahkan di hadapan Allah, maka Allah berikan apa yang kamu butuhkan, aku akan berikan. Maka keluarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik kalimat Nabinya yang disampaikan dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, aktsirud du'a. Jika Anda dalam posisi sujud, maka perbanyak permintaan. Doa. Minta, 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 minta. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya masuk surga. Tolong doakan saya masuk surga. Apa jawab Nabi? Fa'inuni bikasratis sujud. Maka bantu saya dalam doa itu dengan engkau beramal memperbanyak sujud. Bahkan untuk surga pun sujud. Untuk dunia mau minta, silakan. Karena itulah di kesimpulan terakhir, orang yang sujudnya benar, ketika dia sujud menghambakan dirinya, dia katakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang paling tinggi di antara semua yang pernah dapati dalam kehidupan. Wa bihamdi, aku memujinya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Aku minta ampun ya Allah kalau selama ini aku salah dalam penghormatan, salah dalam penghambaan. Ampuni saya ya Allah. Maka bangkit dia, didudukkan oleh Allah. Kata Allah, silahkan mau minta apa, aku berikan apapun yang kamu butuhkan. Maka Nabi ajarkanlah duduk di antara dua sujud untuk meminta kepada Allah beberapa permintaan yang kita butuhkan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Dari sekian yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada 7-8 permintaan. Silahkan minta. Makanya minta dengan hati. Jangan cuma di lisan. Ketika Anda mengatakan Rabbi firli, ingat punya dosa apa. Awas, jangan hambar. Kalau cuma hambar, cuma di lisan. Kalau cuma minta di lisan, itu sudah banyak yang mengerjakan. Ada orang Arab Baduy dulu begitu. Dan dikoreksi oleh Al-Quran. Buka Quran surah ke-49, ayat ke-14. Oke, Quran surah ke-49, Al-Hujurat. Ya. Ayat ke-14. Ya.
Jadi ada orang yang sering berucap di lisannya, tapi tidak diikuti dengan hatinya. Jadi nggak ada kekhusyuan, nggak ada kenikmatan dalam jiwanya, nggak meresap permintaannya. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Badui berkata kami beriman. Qul lam tu'minu. Kata Allah, katakan Muhammad SAW, kamu belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru berislam. Karena orang yang baru berislam itu baru mengucapkan syahadat di lisannya. Bukankah orang berislam baca syahadat? Syahadat itu kan kalimat iman kan? Baru di lisan. Tapi belum masuk ke dalam jiwa. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman itu belum sampai ke jiwa. Jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa, itu biasanya akan dibawa ke amal soleh. Ini teman-teman, ini lisan mengucapkan kalimat iman. Perhatikan alurnya. Iman masuk ke dalam hati, ke jiwa kita. Lalu iman ini akan membimbing kita untuk beramal soleh. Karena itu setiap Anda menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, pasti setelahnya amal soleh. Mau kalimatnya umum amal soleh atau spesifik khusus amalan-amalannya. Quran surah 103. Wal asr innal insana lafi illa alladhina iman wa amilus solihat. Detilnya apa? Contoh detil. Ada yang sifatnya ibadah. Al-Baqarah ayat ketiga sampai ayat yang kelima itu. Baik, saya baca dari ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat tiganya, alladzina iman. Setelah itu wa yuqimunas shalah, dibawa dalam salat. Makanya orang-orang yang salat dengan imannya, maka bukan sekedar dia mengucapkan kalimat di lisannya, hatinya mengikuti. Karena iman ini sampai ke hati tadi. Ini begitu lisan mengucapkan, hati kita meresapi. Itu yang cenderung membawa kekhusyuan. Jadi kalau hatinya nggak ikut, susah khusyunya. Misal, bagaimana untuk menghadirkan kekhusyuan itu? Kita paham yang kita bacakan. Lalu kita sertakan penyertaan di jiwa. Misal, kita baca tadi, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Logika sederhana mengatakan, orang yang minta ampun itu artinya punya salah kan? Gak mungkin orang minta ampun kalau gak punya salah. Oke, saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak punya kesalahan? Boleh angkat tangan. Saya pulang. Oke, yang salahnya sedikit. Yang banyak. Oh, saking banyaknya kita susah ngangkat kan? Berarti ngaku kan? Kalau mau dirunut lagi, maaf. Berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan pada orang tua? Tolong adil dan jujur pada diri kita. Berapa kali kalimat di lisan kita menyakiti ibunda yang pernah mengalirkan air mata? Berapa kali ayah pernah kecewa dengan kata-kata kita? Dari masuk ke rumah tangga, berapa kali lisan Anda menyakiti istri? Berapa kali istri kalimat dan gerak-geriknya menyakiti suami? Dan Anda masih mengharapkan surga? Terus Anda mengharap ridha Allah, sementara Anda sendiri buruk kepada orang tua. Kata Nabi, ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Ridallahi fi ridal walid. Nah sekarang ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, maka bagaimana resapan jiwa yang kita hadirkan? Diajarkan oleh para ulama, hadirkan perasaan salah itu. Minta, ya Allah saya salah kepadamu ya Allah. Kau panggil sholat saya lambat-lambatin. Kau minta zakat saya belum kerjakan. Ya Allah saya salah ya Allah pada ibu saya. Bahkan saat akan sholat saya menyakitinya. Ya Allah saya salah pada ayah saya. Mungkin karena ini pekerjaan saya menjadi sering terhambat. Ya Allah saya salah pada anak saya ya Allah. Mungkin karena perilaku saya dia sering tawuran. Mungkin karena saya dia kena narkoba. Mungkin karena saya ya Allah dia jauh dari kekuatan. Minta. Ini hadirkan. Ini kalau cuma di lisan, di jiwanya nggak ada, susah kekhusyuannya muncul. Warhamni ya Allah sayangi saya. Makanya kalau orang disayang oleh Allah, selesai sholat dia menjadi penyayang. Karena dijaga oleh Allah. Gak ada lisan, gak ada kasar, tangan gak ada kasar, terjaga. Nah, ini poinnya. Sampai minta rizki, sampai minta macam-macam. Begitu minta rizki, warzukni, hadirkan dalam jiwa. Ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Mudah-mudahan dengan pekerjaan ini saya bisa berzakat. Saya pengen haji ya Allah. Saya pengen umrah ya Allah. Saya pengen berinfak. Saya pengen membahagiakan keluarga saya. Saya pengen bantu kawan saya. Hadirkan di hati. Berapa banyak Anda sholat, tapi belum menghadirkan semua makna ini. Orang hanya berhenti di bacaan dan gerakan saja. Baca, gerak, dan selesai. Khusyunya sulit untuk didapatkan. Karena jiwanya tidak ikut.
Nah, maka ketika Allah sudah berikan kepada kita, Rabbighfirli, diampuni. Oleh Allah ampuni. Jadi orang yang diampuni, sekali lagi, saya ambil satu contoh saja, dari 7 sampai 8 bacaan, saya ambil satu contoh. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Kemudian Allah ampuni. Saat diampuni itu, ciri pertamanya, orang yang diampuni oleh Allah dari perbuatan dosa, maka dia akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa lagi di kemudian hari. Misal, maaf sekali, ada orang yang matanya mudah melihat hal-hal yang salah. Gambar yang tidak dibenarkan, video-video yang tidak tepat misalnya. Maka dia bertaubat, ya Allah ampuni saya. Ketika diampuni, maka matanya akan dijaga oleh Allah untuk memandang maksiat. Dijaga. Ada yang tidak senang, begitu kemudian melihat, dia palingkan. Dia istighfar. Bahkan kemudian, mohon maaf, begitu mendengar ada berita tentang gambar yang tidak enak pun dia nggak mau lihat. Saya nggak mau ah. Itu tandanya dosa di mata itu sudah dihilangkan. Dosa di kaki, pernah melangkah pada perbuatan maksiat. Ketika diampuni di kaki ini, maka ini akan dijaga. Melangkah kepada maksiat itu berat. Tangan, ya, ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau sudah dijaga dari perbuatan maksiat, artinya orang ini sudah mendapatkan ampunan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, maka apa yang mesti kita kerjakan terhadap Allah adabnya? Oke, saya berikan contoh begini. Saya beri Mas Wisnu misalnya permen. Oke. Oh, mau permen apa coklat? Oh, permen, oke. Ya. Saya beri, antum ucapkan apa? Sama-sama. Oke. Saya beri Mas Dimas permen. Afwan. Ini bahasa Indonesia, dia udah lupa dipakai bahasa Arab kan? Afwan. Baik, lihat sini. Saya ucapkan, saya berikan, terima kasih kan? Terima kasih, terima kasih. Dia terima, dia kasih. Saya berikan permen, dia ucapkan terima kasih. Artinya, ada kecenderungan seseorang yang ketika memberi sesuatu, maka akan direspon dengan kalimat baik untuk mengucapkan terima kasih. Ya kan? Oke, sekarang kita memohon kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, ampuni dosa saya. Lalu kita diberikan oleh Allah jawaban, saya ampuni kamu. Jelas? Kalau pada manusia saja, kemudian kita meminta dan diberi, kita ucapkan terima kasih. Sekarang bagaimana caranya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan apa yang kita mintakan? Maka tidak ada cara yang terbaik kecuali merendahkan diri kita yang paling dalam untuk memohon dan kebaikan dan berterima kasih atas nikmat yang diberikan tadi. Maka sujud dijadikan menjadi 2 bagian dalam sholat. Sujud yang pertama untuk pengantar pada pemohonan supaya diberikan. Bagian kedua sebagai syukur kita kepada Allah saat apa yang kita mohonkan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ruku beda dengan sujud. Ruku hanya sekali saat ruku, kemudiannya tidak, sujud tidak. Begitu Anda menghamba, sujud. Kata Allah, mau butuh apa? Minta. Anda bangun. Bangun hambaku, mau minta apa? Maka Anda katakan, Rabbighfirli ya Allah, ampuni saya. Warhamni ya Allah, sayangi saya. Warfa'ni ya Allah, mohon angkat derajat saya. Warzuqni ya Allah, mohon berikan saya rezeki. Minta. Sudah semuanya? Sudah, saya berikan. 1, 2, 3, 4. Terima kasih ya Allah. Bagaimana berterima kasihnya? Sujud lagi. Maka setelah itulah kemudian kita sujud dan memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Maka kita mintakan dalam sujud kita, sujud lagi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, wa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, hanya Engkau yang paling tinggi ya Allah. Aku berterima kasih kepadamu ya Allah. Segala pujian hanya untukmu ya Allah. Aku mohon ampun kalau selama ini banyak salah. Bangkit, bangkit, bangkit. Maka setelah sujud yang kedua, kita diminta bangkit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya tadi berikan permen, bilang apa? Terima kasih. Jawaban saya sama-sama. Manusia ketika memberi, kemudian yang menerima mengucapkan terima kasih, jawabannya memberi sama-sama. Terima lagi, terima kasih, sama-sama. Allah tidak. Begitu memberi kepada kita, kita ucapkan terima kasih ya Allah. Kata Allah, mau apa lagi? Mau ini ya Allah, terima kasih ya Allah, mau apa lagi? Setiap kita bilang terima kasih syukur, maka Allah akan tambah, 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 tambah. Turunlah Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Quran surah ke-14 ayat 7.
Wa idz ta'adzana rabbukum, ketika Tuhanmu berjanji. Fokus. Membuat sebuah komitmen. Menyampaikan kepadamu, la in syakartum, jika engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, jika engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, aku akan terus tambahkan nikmatku kepadamu. Allahu Akbar. Fokus ya, saya belum selesai nih. Jadi kita sudah sujud, terus duduk di antara dua sujud, minta kan? Kita belajar ilmu hikmah nih. Ini agak sulit mendapatinya, kita harus kumpulkan beberapa referensi dulu. Karena di fikih itu, biasanya hanya berhenti dua aspek. Satu bacaan, dua gerakan. Jarang mengajarkan kemana, Anda harus kumpulkan dulu dari beberapa referensi. Nah kemudian, fokus. Begitu kita minta, kita sujud lagi kan? Sebagai syukur kita kepada Allah. Jadi begitu Allah berikan, kita syukur. Ketika kita syukur, diminta bangkit kita. Berdiri kamu. Ya kan? Karena itu setelah kita sujud yang kedua, bangkit kan? Entah itu berdiri atau kemudian duduk untuk tahiyat. Perhatikan baik-baik. Kaidah saat syukur ini, berlakulah ayat yang disebutkan tadi. Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau benar syukurmu ini, sujud kita yang kedua itu, kalau benar syukurmu ini, maka aku akan terus tambahkan. Bukan hanya yang engkau minta sekarang, apapun yang aku membutuhkan, apapun yang engkau butuhkan, aku berikan. Bahkan ada orang nanti yang belum memohonkan, sudah Allah kabulkan. Jadi saking tingginya sifat syukurnya, belum dia minta, dia butuh sesuatu, belum dia mohonkan, sudah Allah kabulkan. Ada yang begitu nanti. Nanti kita berikan beberapa contoh-contohnya. Ya, ada untuk perempuan Maryam. Saya berikan contoh yang bukan nabi, bukan rasul. Maryam itu kan nggak pernah minta, Bu. Tapi begitu butuh makan, ada makanan. Pengen buah, ada buah. Ada pakaian. Bahkan Nabi Zakaria itu kebingungan. Beliau yang pegang kunci mihrabnya, beliau yang gemboknya, tapi setiap masuk mengantarkan kebutuhan, sudah ada di situ. Dan yang diantarkan bukan nabi, bukan rasul. Buka Quran surah ketiga, ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Lihat urutannya. Maka Allah menerima hasil pendidikan Imran dan Hannah. Ibu bapak, teman-teman, Imran Hannah bukan nabi, bukan rasul. Jadi saya pilihkan contoh di Al-Quran yang bukan nabi dan rasul supaya tidak ada orang yang les kemudian hari. Itu kan nabi, Ustaz. Itu kan rasul. Maka Allah turunkan surah. Nih, saya turunkan yang bukan nabi dan bukan rasul supaya kamu tidak punya kesempatan untuk ngeles lagi. Ya, Imran Hannah punya anak diberi nama Maryam, dididik dengan baik, dicarikan guru yang pintar dan soleh, ditempatkan di tempat yang terbaik, dirawat secara baik, cari yang halal untuk makanannya, minuman yang halal, perlengkapannya halal. Tapi yang paling menarik, ketika orang tua berdoa baik untuk anak-anaknya, punya cita-cita mulia, dicarikan guru yang baik dan soleh, pintar, ditempatkan di tempat yang baik. Kalau konteks sekarang, kasih nama yang baik, doakan dengan baik, cari sekolah yang baik, cari guru-guru yang soleh dan pintar. Ketika Anda kerjakan semua ini, kata Allah, fataqabbalaha rabbuha. Ikhtiar orang tua diterima oleh Allah. Saya mau tanya, dari apa yang teman-teman kerjakan untuk anak-anak Anda, apakah Allah sudah terima atau belum? Selama ini, ya. Coba lihat. Sekolah yang Anda pilihkan, Allah ridho enggak? Makanan yang Anda berikan kepada anak, Allah ridho enggak? Pakaian yang Anda belikan untuk anak-anak, Allah ridho enggak? Dan itu teman-teman akan berdampak. Ridhonya Allah kepada pendidikan anak, ridhonya Allah kepada perawatan anak, itu bisa berdampak pada sikap anak terhadap orang tua. Makanya ketika Allah ridho kepada Ismail, ketika Ibrahim mendidiknya, Ismail membalas kepada ayahnya. Bagaimana balasannya? Ketika ayahnya bekerja, beliau pengen bantu. Ayah mau meninggikan Ka'bah, bawa batu. Itu Ismail masih usia 45 tahun. Pengen bantu, Bu. Pekerjaan berat. Jadi punya rasa. Jadi ketika orang tua
memberikan yang terbaik kepada anaknya dan diikuti petunjuk Allah, maka Allah akan tanamkan rasa sayang yang dalam pada anaknya, bahkan ia rela mengorbankan tenaga dan jiwanya untuk pekerjaan dan meringankan bapak ibunya. Jadi begitu akan meninggikan bangunan Ka'bah, Quran surah kedua ayat 127, Ismail datang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim sedang membawa batu untuk meninggikan bangunan Ka'bah, memijak. Pijakan pertama disebut makom. Sampai sekarang ada makom Ibrahim. Tiba-tiba di sudut yang lain datang Ismail membawa batu. Usia masih 45 tahun, belum dewasa. Dia mengatakan pada bapaknya, kalau bahasa kita, Pak, boleh nggak saya bantu? Anak kecil. Sekarang ketika Anda bekerja, adakah anak kemudian berkata, Papa, saya aja yang bersihin mobilnya. Mama, saya aja yang bikinin tehnya. Atau jangan-jangan anak yang pakai mobil Anda yang cuci. Dan kita tidak bisa menyalahkan. Kata Quran, jangan salahkan anak dulu. Kembalikan pada diri kita. Apa yang sudah Anda berikan pada anak-anak sehingga mereka tidak peka pada orang tuanya. Anak itu bersih, dia kosong, ingin diisi apa? Isi Mentos, ada Mentos. Saya sering masukkan tangan ke kiri, bukan karena ingin masukkan ya Pak Ibu, bukan. Karena saya nyimpen coklat di sini. Saya suka berpikir ada anak kecil makanya saya masukkan coklat. Saya simpan sini ya. Baik. Jadi bahkan ketika mimpi pun, Quran surah 37 ayat 102 sampai 107. Bapaknya cuma mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku, papa bermimpi menyembelih engkau. Dalam mimpi menyembelih. Maka bagaimana pendapatmu? Sudah mulai dewasa. Ini menunjukkan kata Al-Quran, kalau anak sudah mulai dewasa, maka kurangi sayang-sayang, kurangi perintah, jadikan dia teman. Dia ada 3 tahapan di Quran. Kalau masih kecil, perbanyak sayang. Sayang, 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 sayang. Sudah mulai agak besar, SD ke SMP, kurangi sayang, masukkan perintah. Itu manhaj Quran, nanti ayatnya banyak. Sayangnya kurangi, perintah masuk. Sebab kalau sayang terus datang, nanti manja, begitu diperintahkan, manjanya muncul. Dikurangi manjanya, masukkan perintah. Kalau sudah semakin dewasa lagi, SMP mungkin kelas 3, SMA kelas 1 naik, maka jadikan dia teman. Perintah kurangi, manja kurangi, sayang tetap dia adakan, cuman jadikan teman. Ajak sebagai teman diskusi. Kalau diperintahkan, dia bisa balikin, sebab nalarnya sudah mulai matang. Nah, ayo sholat, bapak aja belum siap-siap. Udah mulai muncul. Nah, Ibrahim mengajarkan, nak, bapak mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Apa jawabnya Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar, Pak, kerjakan sekarang yang diperintahkan. Saya yakin karena bapak Nabi mimpinya pasti benar. Kerjakan sekarang, jangan tunda. Insya Allah engkau akan dapati aku sabar dalam mengikuti itu semua. Jangankan tenaganya, nyawanya pun ia siapkan untuk meringankan beban pekerjaan orang tuanya. Deh. Kembalikan ke Maryam tadi. Ya, jadi ketika dirawat dengan benar, apa yang diberikan? Kullama dakhala 'alaika ahliya Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, tempatnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Semua sudah ada. Makanan ada, buah-buahan ada, minuman ada, pakaian ada. Bingung Nabi Zakaria. Qala ya Maryam wa anna laki hadza. Maryam, saya yang pegang kuncinya. Kenapa ada di situ semua? Dari mana semua ini masuk? Apa jawabannya? Qalat huwa min 'indillah. Kata Maryam, semua dari Allah. Tuh teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak dari kecil yang didengarkan padanya kalimat-kalimat baik, Allah, astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, maka lisan itu akan terbiasa mengucapkan kalimat itu di kemudian hari. Tapi kalau Anda suntikkan kalimat-kalimat yang kotor, tayangan-tayangan yang tak baik, maka itu yang biasa keluar nantinya. Makanya ada anak kecil diajak ke dokter, itu yang kalimatnya istighfar. Mau disuntik, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Yang keluar itu. Ya Anda ajarkan tayo, ya keluarnya tayo. Ya. Anda ajarkan robot, ya keluarnya robot. Nah, itu gambarannya. Jadi ketika kita kemudian sujud yang kedua bersyukur kepada Allah, kata Allah, kalau benar syukurmu, aku akan tambahkan di luar apa yang telah kamu bacakan tadi. Di luar rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, ataupun wa'fu anni. Di luar 7 sampai 8 itu Allah akan tambahkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Tanpa bahkan kita memintanya. Nah, saya mau berhenti di titik ini. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah sehingga dengan kita, memikirkan saja belum tersebut di lisan kita, Allah sudah menjawab apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jadi materi terakhir yang saya ingin sampaikan di poin ini. Setelah itu kita masuk ke tahiyat, karena berdiri sudah kita bahas.
Kemudian setelah itu kita masuk ke doa sebelum salam. Dan yang terakhir, amalan pasca salat. Jadi cuma 3 bahasan lagi ya. Tahiyat, doa sebelum salam, amalan pasca salat. Setelah ini kita masuk salat jenazah. Ya, nanti kita belajar cara mentalkinkan bagaimana, terus cara mandikan bagaimana, cara mengkafani bagaimana, baru menyolatkan. Dan saya pengen semuanya dengan hal-hal yang sifatnya bukan ilustrasi biasa, tapi nyata. Ya, jadi kalau pas nanti mau mandikan, kita siapin persiapannya, kan? Pas mau nanti ngafani, beli kain kafan. Kalau enggak saya yang belikan sendiri. Ya pokoknya semua beli, kain kafannya nyata, terus siap-siap yang mau jadi volunteer dari sekarang, disiapkan. Nah, siapkan ya, nanti kita siapkan cara ngafanin bagaimana, kemudian nanti baru terakhir setelah itu menyolatkan. Ya, terus nanti kita berikan tambahan cara mengangkat sampai masuk ke liang lahat seperti apa. Ya. Terakhir untuk hari ini, nanti saya cukupkan di sini. Setelah itu kita dialog. Ya. Dalam sujud yang kedua, kita sujud. Fikihnya, kalau bicara fikih bukan hikmah, maka dikerjakan mutlak seperti Nabi menunjukkan. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Jadi fikihnya setelah kita duduk di antara 2 sujud, sujud kembali. Posisinya seperti yang pertama. Menempel 7 plus dengan tambahan hidung. Ya, 1 kening, kemudian 2 telapak tangan, 2 tambah 1 3, kemudian 2 lutut, 3 tambah 2 5. Kemudian jemari di 2 kaki, tambah 2 7, plus dengan hidung. Ya, kalau kita benar sujudnya, maka otomatis hidung kita pun akan menempel. Ini kalau tempat sujudnya bersih. Seperti di sini, karpet sejadah. Tapi kalau Anda sedang keluar, ya di pantai, naik ke gunung, diduga misalnya kurang bersih, maka tidak mutlak harus menempelkan hidung. Diangkat boleh. Jelas ya? Saya sudah contohkan, jadi tidak perlu kemudian saya contohkan kembali. Dan saya sudah bikin PowerPoint. Jadi pertemuan berikutnya, nanti saya tunjukkan PowerPoint dari awal takbir sampai dengan selesai salam. Baik, sudah ada, nanti saya kirimkan ya, insyaAllah. Kemudian teman-teman fokus. Setelah sujud seperti biasa, tempelkan dulu. Mohon maaf sekali, boleh bantu saya? 1 orang aja. Siapa aja boleh. Mas Andrian, mohon izin. Di sini, karena kita ada kamera tersambung, sini aja. Kiblatnya ke sana, sana ke MU. Ya, silakan sujud langsung. Oke. Nah, fokus. Lihat sini teman-teman. Nah, ini sudah bagus. Ini tempelkan dulu. Mohon izin jangan dulu berdoa ya. Jangan dulu berdoa. Ingat sampai kata Nabi famakin sujudaka. Sempurnakan dengan baik dulu sujud secara caranya baru berdoa. Kening ini sudah ya di sini. Jangan sampai terhalang. Ingat pakai peci itu untuk menutup rambut. Jadi kalau kira-kira rambutnya pendek atau tidak ada rambut sama sekali, tak pakai peci pun gak ada masalah. Jelas ya? Baik, kemudian ini di telapak tangan 2. Ini agak dibuka ya. Sudah cukup baik, agak dibuka. Yang penting enggak ke sini ya, cukup di sini. Agak dibuka sehingga tidak dirapatkan ke sini. Ini hati-hati ada yang dilarang oleh Nabi, jangan kau tempelkan ini siku di sini sehingga menutup diafragma. Di saat sedang sujud kan darah dipacuk kencang dari jantung ke otak. Begitu kita tempelkan di diafragma itu bisa terhambat. Bisa meninggal orang kalau terlalu lama. Dibuka, ilustrasinya kata Nabi sampai anak kambing bisa lewat. Ingat anak kambing itu kan zaman Nabi orangnya besar-besar. Ya, jadi wajar lewat itu cuma ilustrasi bahasa kiasan. Maksudnya ada ruang di sini. Bukan Anda ukur. Mama sini sholat yang benar. Anak kambing mana? Anak kambing. Tidak ya. Ini 2 lutut sini. Kemudian ini ditutup. Bukan dibuka begini, sudah saya terangkan, ditutup begini, ini sudah bagus. Nah sudah seperti ini, baru berdoa. Nah, biarkan nikmat dulu, tekan sampai di kepala ini terasa enak, di kening. Ini masih hidup ya? Ya, alhamdulillah. Jadi tenang dulu, enak setelah merasa. Biasanya awal-awal pusing, biasanya. Nanti setelah itu enak, baru berdoa. Bangkit, alhamdulillah. Nah, sudah duduk di antara 2 sujud, kan? Kemudian sujud kembali seperti tadi yang pertama. Baik, ini yang kita lakukan serupa. Jadi fikihnya tidak ada yang berubah. Sujud kedua sama seperti sujud yang pertama, secara fikih. Bacaannya pun tidak berubah. Sama.
Ya, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Silahkan dipilih. Jelas. Tapi ingat pesan saya baik-baik. Itu bacaan tadi itu hanya pengantar pada doa. Ingat, bacaan formal pengantar doa. Ingat pelajaran kita yang lalu. Setelah itu minta kepada Allah. Apa yang kita mintakan? Ingat baik-baik, sujud pertama kita minta silahkan dalam hati. Rasakan apa yang kita mohonkan. Bangkit, duduk di antara dua sujud. Diajarkan oleh Nabi. Ini, permintaan ini yang kamu bacakan. Kemudian kita sujud lagi. Bacakan seperti yang pertama, tapi ingat sujud yang kedua mengandung makna syukur. Kalau benar syukurnya, Allah akan berikan lebih dari apa yang kita bacakan dalam duduk di antara dua sujud tadi. Bahkan ada orang yang belum minta, sudah Allah berikan. Seperti Maryam tadi, gak minta, Allah sampaikan. Seperti Luqman dengan anaknya, yang bukan Nabi, bukan Rasul. Seperti Umar pernah mendapatkannya. Seperti Abu Bakar pernah meraihnya. Seperti Ali pernah mendapatkannya. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mendapatkan kemuliaannya. Paham sampai sini? Nah sekarang, ketika sudah sujud, kemudian bangkit, baik tahiyat ataupun bangun kembali, ada satu PR yang harus kita praktekkan dulu. Kata Allah, kamu syukur, saya tambahkan. Bagaimana cara bersyukur dan apa itu syukur? Kita bahas ini kurang lebih 1-5 menit. Setelah itu kita cukupkan, kita buka untuk diskusi. Sepakat? Oke, silakan Mas. Jazakallah khair. Syukur artinya usaha untuk mengungkapkan, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dan kebahagiaan. Upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh. Perhatikan bagian ini. Ini rahasianya. Perhatikan bagian ini. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Awas, bagian terakhir ini sangat penting. Ini yang paling penting. Contoh. Yuk, masih ingat teman-teman? Dalam duduk di antara dua sujud, apa yang kita ucapkan pertama kali? Rabbil firli. Ya Allah, ampuni aku. Orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya organ tubuhnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Lalu kita bersyukur. Sujud, ya Allah terima kasih. Engkau ampuni dosaku. Maka ketika Anda bangkit lagi, utamanya selesai sholat kita, maka buktikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan berusaha menjaga tubuh kita untuk digunakan pada hal yang telah Allah tetapkan. Contoh, kata Allah, mata itu hanya boleh melihat yang ini, yang baik-baik. Yang tak baik palingkan. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Masih ingat tadi di awal? Iman bersanding dengan solat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman bersanding dengan solat. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Katakan pada pria-pria yang telah solat. Ayat 31-nya wa qul lil mu'minat. Katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah solat. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddna min absarihinna. Pandangannya, matanya gunakan untuk melihat yang baik saja. Jika yang ditatap itu tak baik, maka palingkan. Disebut dengan ghaddul basar. Maka jika Anda ingin mensyukuri nikmat ampunan Allah, maka gunakanlah kemudian tubuh kita untuk digunakan pada semua ketentuan yang telah Allah tetapkan. Mata, apa ketentuan mata? Telinga, apa ketentuan telinga? Lisan, apa ketentuan lisan? Sampai ke ujung kaki. Jelas? Di ketika Anda ingin mendapatkan ampunan Allah, kata Allah, saya ampuni. Baik, buktikan, jaga ampunan itu. Di bukan Allah sudah bersihkan, Anda pakai maksiat lagi. Habis sholat, bicarain orang lagi. Yang dibicarakan kadang-kadang imamnya juga. Sialan tuh imam. Harusnya makmum dia benar. Baca kepanjangan. Maghrib baca Yasin.
Bisa. Baru salam gitu kan. Iya. Banyaknya di tarawih kan. Waladhdallin amin. Yasin. Malam pertama lagi. Allahu Akbar. Saya pernah tuh, itu baru hari pertama saya jadi santri. Begitu masuk pesantren di Garut, imamnya pas angkatan terakhir di kelas paling akhir, kelas 6. Dia baca madnya paling tinggi, paling panjang yang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat. Ya kalau sekarang bingung, jadikan detik. Kalau kami mengajarkan pakai detik. 1 detik itu 2 harokat. 2 detik 4 harokat. 3 detik 6 harokat. Di detik itu lebih mudah. Tak, tak, tak. Lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 6 harokat panjang sampai waladhdallin. Jadi ketika dia baca 6 harokat itu kan lewat dari 3 menit. Al-Fatihah aja. Udah begitu selesai waladhdallin amin. Yasin. Saya hari pertama masuk pesantren, malam pertama tarawih pakai Yasin. Di hati itu begini aja. Tapi Allah Maha Adil. Allahu Akbar. Jadi begitu selesai Yasin, Allahu Akbar. Itu tuh. Tapi tidak harus ditiru tuh yang begitu ya. Ya. Oke, lihat balik sini. Teman-teman fokus. Jadi begitu caranya. Ya, telinga jaga. Lisan jaga. Jadi jangan sampai saat sholat diampuni, habis sholat maksiat lagi. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sholatnya. Tuh, sampai nangis anak-anak tuh. Nah, banyak yang begitu. Ya sayang, gak apa, mau coklat. Oke. Ada berapa? 1 orang? Tolong ke belakang. Rizki. Saya tutup. Kalau ini standar ya. Ini yang sering orang keliru. Rizki bisa materi, uang, benda, pakaian, kendaraan, makanan, rumah, dan sebagainya. Oke, kita praktek dulu, fokus, praktek dulu. Kita minta warzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Allah jawab. Dan kadang banyak orang tidak sadar, mungkin kesuksesan yang Anda dapatkan sekarang, itu atas doa Anda saat sholat. Anda pengen punya kedudukan, kata Allah saya berikan. Anda pengen punya harta, saya berikan. Anda ingin popularitas, sukses karir, saya berikan kata Allah. Tapi berapa banyak yang Allah berikan atas doa yang dimintakan dan dikabulkan itu kemudian yang disyukuri. Anda sujud, bangun, kata Allah syukuri. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang bisa mensyukuri rezeki sampai-sampai Allah ditambah terus, tambah. Saking banyaknya tambahan sampai dia merasa dunia kecil. Dan yang paling dahsyat, ada orang yang nggak megang tapi ketika butuh ada. Itu yang kaya. Di saking banyaknya nggak kehitung. Mau makan, ada makanan. Pengen beli buah, ada yang beliin buah. Ada makan, ngajak teman malah dibayarin. Ya, jadi apa yang dia kerjakan tuh Allah cukupkan, cukup. Tapi dia aja nggak punya beban. Ya, nggak capek, kendaraan nggak ngurus-ngurus, mau berangkat ada yang jemput. Kadang-kadang dia telunjuk tangan begini, taksi berhenti, gitu kan? Wah, pokoknya luar biasa lah. Betul, pas bayar dibayarin. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus mudah, dimudahkan oleh Allah? Kata Allah syukuri. Nah, kembali ke konteks tadi di awal, syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai ketentuan yang Allah tetapkan. Contoh, maaf, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang kurang berkenaan, tapi ini untuk introspeksi kita. Allah katakan, cari pakaian untuk menutupi aurat. Anda minta, ya Allah warzuqni, berikan saya rezeki. Kata Allah, ini saya kasih. Oke. Dari pemberian itu Anda berikan pakaian. Kata Allah, bentuk syukur dari pakaian itu engkau gunakan untuk menutupi aurat. 1. Berapa banyak kemudian dari hamba yang Allah berikan rezeki itu justru membeli pakaian yang membuka auratnya.
Orang tuanya tertutup, tapi anaknya terbuka. Jadi kalau dari kecil Anda tanamkan kepada anak, diberikan pakaian yang membuka auratnya, bagaimana saat dewasanya? Itu baru pakaian. Yang kedua, silakan lihat. Kata Allah, gunakan pakaian itu untuk engkau gunakan menampil dengan sempurna saat ibadah. Menghadap kepadaku dengan pakaian yang indah. Turun Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid maka kenakan pakaian terbaikmu. Saya mau tanya, panggilan apa yang muncul dari masjid? Salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya orang khusyuk itu di pertemuan yang lalu masih ingat? Ketika dia akan menghadap Allah, dia kenakan pakaian terbaiknya. Allah yang panggil. Antum ini dapat undangan Sabtu Ahad yang ngundang manusia. Tampilan luar biasa. Ada yang pesan dulu, jasnya dibikin dulu, sepatunya juga bikin dulu, mereknya ditampilkan dulu. Hanya untuk penuhi undangan manusia. Yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita. Yang belum tentu memberikan solusi pada persoalan kita. Diundang makan cuma sekali, nambah nggak bisa. Ya. Solusi belum tentu hilang. Untuk menghadapi manusia saja, tampilan kita luar biasa. Kata Allah, kenapa ketika aku undang tampilan kau biasa-biasa saja? Kan kurang adil, Bu, Pak, teman-teman. Yang paling unik yang dipakai di olahraga, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Ada yang dipakai kemudian rekreasi, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Apakah salah? Tidak, sah menurut hukum. Tapi untuk bentuk syukur yang sempurna, itu belum paripurna. Jelas sampai sini? Baik. Saya kasih rumus begini. Ini rahasia. Tapi saya coba dan hasilnya luar biasa. Baik, fokus baik-baik ya. Jadi begini. Kalau kita dapat rezeki, sekali lagi ini rahasia. Kalau kita dapat rezeki berupa materi, rumus cepatnya pakai dulu untuk ibadah. Pakai untuk ibadah dulu. Sehingga pertama hisab kita akan ringan di hadapan Allah. Ya. Saya biasanya kadang Allah titipkan kasih pakaian lewat si fulan yang kirim kain, kirim pakaian. Tak pernah saya terima pertama kali kecuali saya coba pakai ibadah dulu. Even itu orang cuma pakai kasih kaos. Pakai sholat sunnah, pakai baca Quran, pakai sholat dulu. Maka apa yang terjadi? Karena semua benda yang akan kita kenakan itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian. Ya, termasuk anggota tubuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi mulut dikunci, tangan kaki bersaksi, termasuk benda-benda yang kita pijak kita kenakan. Di surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu wa akhrajal ardu wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat kiamat itu terjadi, akan ada hisab dan semua benda yang kita pijak, yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan, teman-teman, ketika baju itu tiba-tiba berkata kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi, saya pernah dikenakan oleh si fulan ini untuk sholat kepadamu. Ya Allah, saya bersaksi dikenakan oleh si fulan ini, ya Allah, bangun tahajud mengenakan aku. Allahu Akbar. Ya fulan, ketika aku berikan kepadamu nikmat berupa pakaian, apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya bersaksi, pertama kali saya gunakan untuk memenuhi panggilanmu ke masjid. Maka sepatu itu berkata, benar ya Allah, Anda gunakan. Buka pintu, rumah Anda, masuk ke ruangan kamar Anda, buka kemudian lemari pakaian Anda, coba lihat setiap helai pakaian Anda, berapa banyak yang sudah digunakan untuk ibadah. Jangan-jangan ada di antara pakaian itu yang hanya dipakai untuk digunakan maksiat saja selama hidup. Maka saran saya, cepat tutupi dengan ibadah sebelum dia bersaksi di hadapan Allah dan memberatkan timbangan Anda pada keburukan. Anda sudah minta motor, sepeda aja belum bisa membawa Anda ke masjid. Ya Allah, aku pengen motor. Kamu ini gimana? Minta motor, beban kamu akan berat. Sepeda aja belum mampu mengantarkan kau ke masjid. Itu si fulan, sepeda dia nggak punya, motor nggak pernah mimpi, mobil nggak pernah berharap. Kakinya bisa dipakai mengantarkan dia ke masjid. Jarak dia ke masjid 2 kilo. Kamu cuma 20 meter ke masjid. Sepeda sudah saya berikan, motor sudah saya limpahkan, mobil saya anugerahkan, mereknya bermacam-macam, belum mengantarkan kau juga. Maka nikmat apalagi yang harus aku berikan kepadamu supaya engkau mau berangkat ke masjid itu. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan warzukni, ini hati-hati ya.
Anda meminta dalam salat warzuqni, ya Allah berikan aku rizki, dan sudah Allah limpahkan, tapi rizki itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, maka mesti berhati-hati. Jangan-jangan ada istidraj di dalamnya. Istidraj. Limpahan yang terasa nikmat, tapi di balik itu ada kumpulan azab yang sedang menunggu. Maka segera bertobat, coba dicek. Punya sepeda, pernah dipakai untuk mengantar ke masjid belum? Pernah dipakai ibadah belum? Punya motor, pernah dipakai ibadah belum? Punya mobil, pernah dipakai ibadah belum? Pakaian berapa banyak pernah digunakan ibadah? Tulisan pena, handphone, berapa banyak dipakai maksiat? Bandingkan dengan taatnya. Nah, semakin banyak ditata oleh kita untuk kepada hal-hal yang baik, syukur, maka semakin Allah akan tambahkan kepada kita nikmatnya. Itu gambarannya. Kalau ada yang macet di pertengahan, bukan karena dihambat, mungkin nikmat yang sudah ada belum dimaksimalkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Oke. Karena itu kita cukupkan dulu sujud yang kedua, selesai kemudian tinggal aplikasinya. Ya, teman-teman, rezeki banyak ya. Ada anak-anak tuh, anak, cucu. Berapa yang sudah diinvestasikan pada kebaikan? Ingat, ketika Allah sampaikan jaga diri dari neraka, itu yang disebutkan pertama keluarga. Fokus. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari neraka. Diri keluarga, anak, pasangan, orang tua, ayah, suami, istri, selalu itu yang disebutkan. Itulah rezeki. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Untuk sementara waktu kita berdialog dulu.